Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 117 ayat 2. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Aitung nagodang doa sinirohana tuhita jala rodi saliling-liling nado habonaron ni Jehovah. Haleluya. Kasih-Nya hebat dan setianya untuk selama-lamanya. Mazmur 117 bukan saja merupakan pasal terpendek di dalam Alkitab, tetapi juga pasal yang di tengah-tengah Alkitab. Paulus mengutip dari Mazmur ini dalam Roma 15 ayat 11 untuk menunjukkan bahwa keselamatan dari Allah adalah bagi semua orang, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Pernahkah kita berkata, aku tidak bisa mengingat sesuatu pun yang Allah sudah lakukan bagiku. Bagaimana aku bisa memuji Dia? Mazmur ini memberikan dua alasan untuk memuji Allah. Kasih-Nya yang tak berkesudahan terhadap kita dan kesetiaannya yang berlangsung terus selamanya. Seandainya kita tidak dapat melihat hal yang dilakukan Allah bagi kita, Dia patut adalah Allah yang harus kita puji. Sebab hidup kita ini boleh ada hingga saat ini adalah karena kasih-Nya bagi kita umat manusia ini. Kasih-Nya sungguh hebat sebab Dia mengasihi kita yang tidak layak menerima kasih. Yang seharusnya manusia itu mendapatkan hukuman akibat pelanggaran dan ketidaktaatannya, namun Allah mengasihi bahkan menyelamatkan kita dari kuasa maut. Jika kasih Allah sedemikian hebat yang kita terima sebagai umat yang dikasihinya, maka kita harus memuji, memuliakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Tidak perlu mencari alasan yang hebat, kemudian kita memuji Tuhan. Hanya mengingat kehidupan kita ini saja, mengingat setiap waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita, sudah selayaknya, seharusnya pujian itu selalu kita ungkapkan dan kita sembahkan kepada Tuhan. Setiap hari adalah waktu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Wujud memuji, memuliakan Tuhan, sebab kita selalu mengingat akan kasih Tuhan yang hebat dan mengingat kesetiaannya yang untuk selama-lamanya. Seharusnya lah kita juga menunjukkan kasih yang telah kita terima. Bukan hanya sekedar menerima kasih yang hebat, namun haruslah juga menjadi pelaku kasih yang hebat. Allah tidak hanya sekedar mengatakan mengasihi kita, namun dengan tindakannya, inisiatifnya datang untuk menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Ketika kita mampu menunjukkan kasih yang hebat sebagaimana telah diteladankan Yesus kepada kita, hal tersebut adalah sesuatu yang harus kita lakukan, bukan sesuatu yang harus disombongkan, bahkan meremehkan orang lain yang tidak sanggup mengasihi. Mengasihi orang yang menyakiti kita merupakan perintah dari Yesus Kristus yang harus kita lakukan. Sebab Dia hadir di dunia ini adalah untuk mengasihi semua orang. Keselamatan kasih-Nya adalah untuk dunia ini. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi Dia hadir di dunia ini di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia ini. Hal ini menjadi wujud dari janji Allah yang menyatakan bahwa Dia akan mengutus Mesias untuk menyelamatkan dunia ini. Allah adalah setia akan janjinya dan mewujudkannya dalam Yesus Kristus. Jika Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, hendaklah kita juga pribadi yang setia hanya kepadanya, beriman dan percaya hanya kepada Yesus Kristus. Setiap janji kita kepada Allah, mari kita tepati dengan kesungguhan hati. Juga janji kita kepada diri sendiri maupun kepada sesama. Pujilah Tuhan senantiasa, sebab Dia sungguh sangat baik
sungguh mengasihi kita dengan kasih yang hebat. Dan Dia sungguh setia menyertai dan memelihara hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang hebat atas kami. Engkau luar biasa ya Tuhan, mengasihi kami, bahkan menyatakan menggenapi, menepati setiap janji-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi yang melakukan kasih dalam hidup kami dan setia hanya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.